Hai hai hai, halo Pisces, apa kabar? Semoga kamu dalam kondisi sehat, bahagia, dan penuh cinta ya Pisces. Ketemu lagi dengan saya, Sada Bahiti, dan kali ini kita mau ngobrolin tentang pola kerejekian Pisces. Kita mau bedah gitu, Pisces ini ada memori apa terhadap keuangan, kita mau cek gitu. Jadi bukan cuma cinta aja, orang tuh juga bisa patah hati terhadap uang ya. Kenapa kita mau gali itu? Setelah itu nanti soalnya kita mau terapi syukur ya, itu untuk memperbaiki rezeki kamu ya zodiak Pisces. Dan ini saya sudah pernah lakukan terapinya dan buat saya sih so far berjalan gitu ya. Memang nggak yang booming banget enggak, tapi itu membaik gitu. Uh, Sekali lagi saya ingatkan bahwa ini sifatnya adalah general reading, artinya tidak mungkin resonate dengan semua Pisces. Jadi kalau misalnya tidak resonate dengan kamu, berarti bukan energi kamu yang ditangkap ya sayang ya. Dan thank you juga buat kamu yang udah like, subscribe, dan komen. Makasih banget, thank you banget. Aku doain kamu kaya raya 7 turunan, 7 tanjakan ya sayang ya. Dan yang belum ditunggu ya, karena dengan kamu subscribe, nyalakan lonceng itu semakin mudah saya terkoneksi dengan kamu. Oke, di sini ada Six of Swords, Queen of Wands, Nine of Wands, ada The Sun. Lalu energi yang tangkap pertama adalah Cups, oke. Dan di sini bottom of deck ada kartu Death, ya. Orang tuh kenapa ya kadang suka takut gitu kalau misalnya keluar kartu Death, padahal kartu Death itu juga nggak selalu berarti buruk gitu. Rest and Rejuvenation untuk Pisces. Nanti di akhir saya akan berikan terapi syukur namanya. Lalu di sini ada All Tied Up. Oke. Kenapa nih ya ada All Tied Up, kayak terikat gitu, nggak bisa bergerak bebas ya. Oke, lalu di sini juga ada energi To Be Fair. Oke, Pisces, mudah-mudahan saya bisa menyampaikan pesan semesta kepada kamu ya Pisces. Mari kita berdoa bersama. Amin, 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 amin. Oke, Pisces, di sini ada Six of Swords, ada Queen of Wands, ada Nine of Wands, ada The Sun, lalu ada Four of Cups. Ini dominan energi api ya. Ini berarti Pisces sedang membara gitu, mungkin marah sama uang. Kok bisa marah sama uang? Marah sama keadaan, jadi ada panas kayak di dada tuh, ada gemuruh gitu. Jadi ada satu mungkin kekecewaan, ada satu emosi yang cukup membara, mungkin kecewa, marah terhadap situasi. We'll see nanti situasinya apa, tapi yang jelas di sini ini menggambarkan ada satu pesimisme. Pesimismenya maksudnya seperti ini. Jadi Pisces ini ada Pisces yang merasa bahwa kayaknya nggak mungkin deh aku kaya, kayaknya nggak mungkin deh aku berhasil, kayaknya nggak, gimana ya gitu caranya aku bisa banyak uang, gimana ya, kayaknya kok nggak mungkin banget gitu. Ini pasti dibentuk dari pengalaman-pengalaman yang tentu saja nggak mengenakan untuk Pisces, tapi ada memori itu ke Pisces. Jadi Pisces sendiri ini bisa sukses nggak ya gitu ke depannya, ini bisa berhasil nggak ya ke depannya, entah mungkin dalam pekerjaan, usaha, atau apa, whatever gitu. Pisces merasa pesimis gitu ya, bisa nggak sih aku beli ini, ada kayak perasaan apa ya, mungkin kalau dibilang minder sama uang. Minder sama uang tuh maksudnya gini, kalau misalnya kamu kayak ke mall dengan barang-barang yang mewah, yang megah, atau apalah barang-barang yang mewah gitu, kamu ada rasa kayak minder, aku nggak layak deh berada di sini, kan itu barang-barang itu nggak mungkin kebeli sama aku. Nah maksudnya seperti itu, pesimis tuh seperti itu. Aku nggak pantas deh ngelihat mobil yang bagus-bagus atau rumah yang bagus-bagus. Itu nggak, aku mana bisa gitu, mana bisa itu kebeli sama aku gitu. Jadi itu pesimis ya. Pisces merendahkan dirinya sendiri gitu, merendahkan dirinya sendiri.
Jadi ini jelas ada satu perasaan kayak nggak layak untuk kaya gitu oleh Pisces ya. Dan di sini juga ada Four of Cups. Ini the problem is Pisces suka gratis, suka gratisan. Jadi kalau misalnya ada something yang gratis, pokoknya cepet banget dikejar gitu. Tapi kalau misalnya sesuatu yang berbayar, Pisces sudah gerundal dulu nih, udah nggak mau, bayar, alasannya macam-macam. Oh, ini sih yang misalnya apa gitu, mesti bayar, oh ini pasti matre, cari uang, cari keuntungan, bla bla bla. Responnya selalu negatif gitu. Tapi Pisces selalu maju paling terdepan kalau misalnya ada sesuatu yang gratisan gitu. Mentalnya mental gratisan. Ini memori maksudnya memori trauma ya. Kalau kamu nggak merasa, artinya kamu merasa fine-fine aja dalam keuangan, berarti readingan ini bukan buat kamu ya sayang. Ini untuk menguak luka batin Pisces terhadap uang ya. Ada memori apa gitu. Mungkin ini bisa disebabkan karena waktu kecil Pisces apa ya, Pisces mungkin hidup pas-pasan gitu waktu kecil atau dididik oleh orang tuanya waktu kecil. Nggak boleh minta-minta ya, nggak boleh beli ini itu ya. Ayah atau bunda lagi nggak ada uang gitu. Atau misalnya kemana, dari kecil sudah ditanam seperti itu. Cari uang itu susah, jadi itu sudah ditanamkan di dalam pikiran bawah sadar Pisces selama bertahun-tahun. Oh my God, makanya ya kalau sama anak, hati-hati ya sayang ya. Ini sampai gede loh, nanti kok misalnya ini ditanamkan kepada mereka, itu sampai gede mereka akan berpikiran seperti itu. Gedebukan nanti cari uang ya. Oke, ya nanti saya akan berikan terapi. Saya akan berikan terapinya. Ini kita bahas ini dulu. So, ini kayak nyesek gitu ya. Ini di sini ada kartu all tied up. All tied up ini either ada dua kemungkinan antara Pisces ini nyesek karena dia harus bekerja keras demi memenuhi kebutuhannya. Dia mengorbankan waktu, pokoknya bekerja keras gitu. Jadi rasanya nyesek, aduh terikat, gak bisa bebas gitu. Gimana sih gitu. Pisces merasakan itu. Atau either yang kedua, Pisces ini nyeseknya maksudnya nyesek mesti berhemat. Mesti berhemat, mau beli ini, mesti mikir aduh gitu. Mau beli itu, pengen itu, aduh, mesti nunggu gajian dulu atau mesti nunggu ada uang ekstra dulu bulan depan atau gimana. Jadi ini ada energi nyesek gitu dari Pisces, nyesek. Nyesek itu ya nyesek gitu. Nyesek rasanya di dalam itu kayak mau gimana, mau bergerak nggak bebas gitu ya, nyesek. Jadi antara dua opsi itu untuk Pisces, and di sini ada rest and rejuvenation. Well, saatnya Pisces kamu membebaskan diri, membebaskan dari segala tekanan keuangan. Nanti dengan terapi, kita mulai dari langkah pertama, terapi syukur namanya ya. Terapi syukur yaitu dengan menulis buku syukur selama 21 hari. Nanti saya akan kasih tahu caranya. And then di sini ada to be fair. To be fair itu bersikap adil lah. Bersikap adil karena begini ya, mungkin karena memang kamu nyesek, saya paham lah, mungkin nggak seberapa atau gimana lah. Ya mungkin sebetulnya banyak gitu. Bisa jadi ini sebetulnya banyak gitu, tapi kamu selalu merasa kekurangan atau selalu merasa nggak cukup. Ya, Pisces, sebetulnya kamu nggak kekurangan, mungkin ada Pisces-Pisces yang malah mungkin berlimpah sebetulnya secara finansial banyak, tapi selalu merasa kurang aja, kurang aja, kurang aja gitu. Nah ini Pisces, kamu belajarlah untuk to be fair. Fair apa? Karena begini sayangnya, yang namanya keuangan atau rezeki itu, ya kita ini kan perwakilan Tuhan sih di muka bumi ini gitu. Dan Tuhan itu ngasih rezeki ke kita, itu ada sebagian yang itu buat orang lain atau buat makhluk lain. Jadi, Pisces belajar untuk berbagi ya sayang. Ibaratnya kayak gini lah, kamu makan banyak, terus kemudian kamu tahan nggak mau pup gitu ya, nggak dikeluarkan, sakit kan gitu ya. Nah, itu memang harus ada yang dikeluarkan gitu, harus ada yang dibuang, dikeluarkan gitu. Supaya apa? Supaya nanti kamu bisa sehat, supaya bisa masuk lagi. Keuangan pun tuh seperti itu sayang. Jadi belajarlah untuk berbagi. Sedikit apapun, sebanyak apapun, jadi belajar aja untuk berbagi. Yang penting dirasakan. Dirasakan bahwa kamu merasa kaya. Kenapa mesti berbagi? Itu untuk membangun rasa kaya. Ingat ya, bahwa Greg Braden bilang, your feeling is your prayer gitu. Ketika kamu merasa berlimpah, maka semesta akan memberikan respon kepada kamu, kamu pun berlimpah. Kurang lebih begitu ya sayang ya.
Oke, saya akan berikan terapi, namanya terapi syukur. Kamu bisa simak ya sesuai video yang berikut ini. Silakan dilakukan selama 21 hari. Ini bisa dicatat kalau bisa caranya supaya nanti nggak lupa ya. Ini adalah terapi menarik rezeki dengan cara menulis buku syukur selama 21 hari supaya menjadi manusia yang berkelimpahan dan penuh syukur. Pertama, tulislah 5 hal yang perlu disyukuri, baik yang sudah terjadi ataupun yang menjadi target kita yang belum terjadi. Wajib ada kata-kata "aku merasa bahagia sekali" dan sangat bersyukur atas. Sebutkan yang menjadi target. Aku merasa bahagia sekali dan sangat bersyukur atas closingan yang banyak. Usahakan menulis setiap malam sebelum tidur dan dibaca ulang setiap pagi setelah bangun tidur sebelum melakukan aktivitas apapun. Jika tidak sempat menulis buku syukur malam hari, tetap wajib membacanya mulai hari pertama, lalu paginya menulis buku syukur dan kembali membacanya mulai hari pertama kembali. Atau istilahnya mengulang dari awal. Sebelum menulis atau membaca buku syukur, pastikan kondisi fisik kita rileks dan penuh rasa bahagia serta berkelimpahan rezeki. Jangan lupa tersenyum. Tarik nafas panjang, hembuskan sebagai tanda kelegaan. Akhiri dengan ucapan terima kasih pada Sang Ilahi. Terima kasih Tuhan, Alhamdulillah. Oke, demikian terapi syukurnya. Silakan dilakukan selama 21 hari. Ini nggak harus sih, terserah kamu mau praktekin atau nggak, terserah kamu. Kalau misalnya dipraktekkan ya syukurlah gitu ya, supaya bisa bermanfaat buat kamu gitu. Oke, that's it. Kurang lebih seperti itu yang saya bisa katakan tentang Pisces, trauma tentang keuangannya di dalam batinnya ya. Kita mau sama-sama sembuh. Saya pun mendoakan supaya Pisces sejahtera, berlimpah ya. Berlimpah itu bukan berarti kaya raya, tapi minimal itu dalam sehari-hari itu cukup ya, dipenuhi semua kebutuhannya. Dan ya ada perbaikan di dalam finansial itu ya. Terima kasih teman-teman. Kalau misalnya readingan ini resonate dengan kamu, saya minta feedbacknya di kolom komentar. Kalau misalnya tidak resonate itu pun juga tidak apa-apa, berarti bukan energi kamu yang saya tangkap kali ini. Mudah-mudahan kita berjodoh di video-video selanjutnya ya sayang. Dan juga kalau misalnya kamu menginginkan personal reading, boleh konsultasi, whatever gitu. Segala. Boleh hubungi nomor yang tertera di kolom deskripsi. Dan kalau konsultasi dengan saya itu sudah pasti akan saya berikan solusi, saya berikan amalan atau teknik ya sesuai kebutuhan, nanti dilihat butuhnya apa. Tapi yang jelas selalu ada healingnya gitu ya, selalu ada langkah untuk healingnya. Oke, tentu saja berbayar sayang ya, karena energi yang dikeluarkan itu lumayan. Please hargai energi kami ini yang yang istilahnya membantu banyak orang ya. Oke, tapi kalau misalnya kamu memang sedang terbatas keuangannya, kamu nyalakan aja loncengnya supaya nanti kalau misalnya saya mengadakan live free reading, kamu bisa mendapatkan notifikasi ya sayang, supaya nggak ketinggalan, kurang lebih seperti itu. Oke, Pisces, saya doakan dalam perjalanan kamu senantiasa dibimbing dalam segala hal, cinta, keuangan, everything ya. Terjadi pemulihan, itu sih kerinduan saya. Terjadi pemulihan ya, dalam segala hal, dalam banyak hal. I love you, Pisces. See you again and bye-bye.